itu mulai sekitar tahun 2007. Saat itu kita masih kecil-kecilan dan berdasarkan order. Ada juga yang fabrikasi, itu pertama-tamanya membuat brownies kukus, ulang tahun, cupcake dan macam-macam. Lalu setelah itu mulai banyak variasi lain lagi karena banyak permintaan customer pengen bermacam hal, dari mulai snack box sampai kue pengantin, kue ulang tahun dan sebagainya. Kesini-sini variasi tambah banyak lagi. Akhirnya kita juga mulai melegalkan produk, jadi mendaftarkan sertifikat halal dan juga PIRT untuk kelegalannya. Terus visi misinya ya dulu yang pertama sekali saya pengen menyediakan makanan halal untuk kalangan muslim ya, karena selama ini makanan halal itu sulit didapatkan, tidak banyak yang memastikan bahwa makanan itu halal. Karena ternyata setelah saya terjun ke dunia kuliner ini banyak titik kritis di mana kehalalan produk itu bisa tercemar gitu. Jadi akhirnya saya berfokus di makanan, terutama olahan tepung, dan semuanya insya Allah halal. Tentang penjualan, metode penjualan yang saya pilih adalah penjualan secara online, karena di awal juga saya sambil bekerja, karena saya nggak punya waktu untuk membuka toko, untuk mengawasi dan sebagainya. Akhirnya penjualan dilakukan secara online, juga karena mentalitas pegawai ya, malu untuk jualan, terutama di kantor itu malu. Mengalahkan malu itu saya lewat online. Jadi saya dulu penjualan bisa sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan dengan cara online. Dulu masih menggunakan sosial media yang sekarang udah mati, dan itu yang saya gunakan dulu. Sekarang ini saya masih terus menggunakan cara online lewat Facebook, lewat Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi. Di samping produksi olahan tepung yang tadi seperti kue-kue itu, saya juga mengajarkan apa yang saya produksi kepada orang-orang. Niat awalnya adalah karena saya ingin juga ibu-ibu bisa stay di rumah, bisa jualan juga, bisa dapat penghasilan juga di rumah, biar anak-anaknya terpantau. Tapi memang untuk kursus itu agak susah gitu. Saya mengalami pada saat kerja untuk mencari kursus yang waktunya fleksibel dan tidak mengganggu aktivitas saya berhubungan dengan keluarga, itu nggak ada. Akhirnya saat itu sekitar tahun 2016 saya berpikiran untuk membuat kursus online juga. Jadi karena sebelumnya juga saya adalah penulis buku, jadi saya bikin kursus offline. Setelah offline banyak yang ingin kursus, karena saya juga bermain online, banyak yang minta kursus di luar daerah. Akhirnya saya membuat kursus-kursus online, dan itu saya menggunakan media Facebook untuk melakukannya. Sekarang ini mulai menggunakan media Telegram dan YouTube. Sebelumnya biasanya saya hanya menggunakan foto-foto how to-nya, atau menggunakan foto-foto. Berkembangnya waktu, sekarang ini saya sudah mulai menggunakan video-video untuk kursus online itu. Jadi lebih mudah untuk dipelajari dibanding dengan hanya foto-foto. Terus peserta kursusnya juga lumayan banyak. Dari Indonesia sendiri banyak, dari Sabang sampai Merauke ada yang kursus, juga dari luar negeri banyak juga yang ikut kursus online. Dan memang ternyata kursus online itu solusi yang sangat dinantikan bagi ibu-ibu ya, karena bisa mengerjakannya kapanpun, dimanapun dia membutuhkan. Sekarang saya mau ngomongin tentang Yusro. Yusro itu singkatan dari Yuk Sedekah Roti. Ternyata juga artinya adalah, kalau di dalam bahasa Arab itu artinya kemudahan. Awal mulanya karena pernah ada kegiatan akbar di Indonesia ini yang kita ibu-ibu support makanan. Nah, roti sendiri dipilih karena roti itu usianya tahan dibanding dengan kalau kita memberikan nasi. Nasi itu harus segera kita buat, segera selesai dimakan. Jadi umurnya pendek. Sementara kalau roti bisa 2-3 hari ke depan. Di samping itu juga bahwa saya punya keyakinan bahwa kalau kita banyak memberi, insya Allah kita banyak menerima. Jadi untuk bisnis juga, untuk usaha ini saya juga berprinsip, saya nggak pengen setiap hari jualan aja gitu. Jadi saya harus punya satu hari yang khusus untuk juga itu
diberikan untuk bersedekah. Jadi satu hari di hari Kamis, insya Allah kalau nggak ada halangan, kadang bisa ditukar harinya, itu khusus untuk produksi roti sedekah. Itu misinya Yusro, dan sekarang Yusro alhamdulillah udah diduplikasi. Jadi saya juga membuat Yusro itu mudah diduplikasi. Jadi teman-teman siapapun yang mau menduplikasi Yusro dipersilakan, nggak ada keterikatan apa-apa, hanya dibebaskan untuk mengumpulkan dana sendiri, membagikannya sendiri, dan sebisa mungkin apa yang dibagikan itu adalah hasil keringat, bukan hasil meminta-minta donasi. Jadi memang itu hasil yang kita donasikan gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada di sekitar 48 tempat yang menduplikasi Yusro di seluruh Indonesia. Itu tentang Yusro. Dan sekarang juga kita sudah membagikan Yusro itu ke banyak tempat. Selain sebelumnya hanya untuk jemaah subuh di masjid-masjid, sekarang sudah mulai dibagikan ke panti jompo. Kalau ada bencana kita support juga roti untuk daerah bencana. Kalau untuk daerah bencana yang jauh-jauh yang tidak terjangkau dengan pengiriman roti, kita biasanya menjual roti-rotinya, lalu hasil semua keuntungan dari penjualan Yusro itu kita kirimkan sebagai donasi dari Yusro.